Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Safitri Wulandari dengan NIM 211340135, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas bimbingan rohani Islam dengan dosen pengampu Draeni MSI, Draeni Nuraini MSI. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan sebagai pembimbing rohani Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien. Nah, langkah yang harus dilakukan itu adalah mengidentifikasi klien. Nah, mengidentifikasi klien yaitu memerlukan bimbingan rohani seperti pasien yang mengalami sakit, stres, atau kesulitan rohaniah. Nah, yang kedua ada menggunakan metode ceramah. Menggunakan metode ceramah untuk memberikan bantuan spiritual dan menyelesaikan nilai-nilai Islam yang relevan untuk menyelesaikan masalah klien. Yang ketiga, menggunakan doa. Mendoakan klien untuk kesembuhan atau meminta klien berdoa sendiri dengan buku panduan atau berdoa sesuai keinginannya. Terus yang keempat ada menggunakan tulisan atau lukisan. Nah, menggunakan tulisan atau lukisan serta gambar-gambar yang memberikan bantuan spiritual dan memberikan kesadaran klien tentang nilai-nilai Islam. Nah, terus ada menggunakan pengeras suara atau menggunakan musik lagu-lagu yang bernafsahkan Islam. Nah, menggunakan pengeras suara itu seperti memasang ayat-ayat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an serta terjemahannya atau pengumandangan azan di setiap waktu sholat. Terus ada menggunakan buku-buku panduan agama. Nah, menggunakan buku-buku panduan agama itu untuk orang sakit dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait dengan bimbingan rohani Islam. Nah, terus ada yang memberikan nasihat untuk kepada klien agar tetap tabah serta sabar menghadapi ujian sakit. Nah, bersikap optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir menggunakan dukungan moral. Memberikan dukungan moral kepada klien dan keluarga klien yang mengalami permasalahan seperti sakit agar mereka mampu menjalankan ujian tersebut sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa manfaat dari bimbingan rohani Islam yang Anda pahami? Nah, dalam bimbingan rohani Islam ada beberapa manfaat yang saya pahami, yaitu meningkatkan ketenangan jiwa. Jadi, bimbingan rohani Islam itu membantu individu mencapai ketenangan jiwa serta memberikan bantuan spiritual dan menjelaskan nilai-nilai Islam yang relevan. Terus ada meningkatkan religius. Nah, bimbingan rohani Islam juga meningkatkan religius klien dengan memberikan ajaran-ajaran agama Islam yang kayak meliputi akidah, akhlak, syariah, serta meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Terus ada meningkatkan kestabilan emosi. Nah, bimbingan rohani Islam juga membantu individu mencapai kestabilan emosi dengan memberikan dukungan moral dan spiritual yang diperlukan untuk pemulihan diri. Lalu ada meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, bimbingan rohani Islam juga mampu membantu individu meningkatkan kesadaran spiritual dan memberikan bantuan spiritual dan menjelaskan nilai-nilai Islam yang relevan dengan masalah mereka. Terus ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup itu bimbingan rohani Islam juga membantu individu mencapai kualitas hidup yang lebih baik dengan meningkatkan kesadaran spiritual dan religius mereka. Jadi dengan demikian bimbingan rohani Islam itu terus ada bagaimana menurut analisis Anda dalam kegiatan. Jadi analisis yang saya lakukan beberapa hari kemarin adalah untuk pasien yang mengidap penyakit kista. Nah, di situ pemberian bantuan atau penanganan yang saya lakukan adalah memberikan motivasi serta dorongan kepada klien agar klien mau untuk dioperasi karena klien sangat takut untuk dioperasi. Jadi saya memberikan motivasi agar klien mau untuk dioperasi dan meyakinkan bahwa semuanya tidak apa-apa.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.